hari ini misalnya nih pagi ini dia udah makan sosis misalnya ya, siang nggak mau, harus ganti. Sore harus ganti, gitu. Kamu kira catering rumah? Iya. Kali ini kita kedatangan Alan, toy poodle umur 10 tahun. Kelihatan nggak dia tuh? Oh, si awet muda ya. Mari kita cari tahu apa yang Alan rasakan. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Let's go! Halo, kembali lagi ke YouTube Derhara Janti. Kali ini kita kedatangan Kak Sonia ya. Iya. Sama Alan. Aduh, sana Alan. Ya, tuh. Hadapnya situ. Iya, Alan 10 tahun ya Kak ya? Iya, jantan. udah 10 tahun dia jantan. Lihat dong, 10 tahun. Nggak kelihatan ya dia 10 tahun ya. Terlalu aktif ya. Terlalu aktif dia. Oke, ini Alan ini katanya kenapa nih Kak nih? Susah makan ya Kak ya? Wah, dia kalau misalnya makan itu benar-benar tuh kan. Dia kalau misalnya makan picky banget. Jadi kalau misalnya makan itu biasanya harus ada 2 orang yang di rumah. Itu aku sama Koko. Wajib. Kalau misalnya sama Mami gitu benar-benar ayo Alan, nggak boleh nanti Cici pulang kayak gitu. Baru dia mau makan dikit-dikit. Itu aja juga hari ini misalnya nih pagi ini dia udah makan sosis misalnya ya. Siang nggak mau, harus ganti. Sore harus ganti, gitu. Kamu kira catering rumah? Iya. Jadi harus ganti terus nih, kayak gitu. Itu terus kayak benar-benar picky banget sih dia soal dari makanan. kecil ya? Dulu enggak. Jadi Baru dia picky itu baru 2 tahunan ini. 2 tahunan ini? Iya, setahun 2 tahun ini ya picky banget. Sekalinya dia emang nggak makan, misalnya makanan itu udah kita sediain, dia rela nggak makan. Seharian dia betah nggak makan. Karena itu bukan selera aku gitu. Jadi agak-agak logo iklan itu ya. Iya. Jadi aku yang bingung. Terus juga ini posesif ya? Sama Kasonya posesif banget. Posesif banget. Iya. Aku ke kamar mandi dia nangis. Ya ampun, segitunya amat kamu. Aku beresin mobil dia nangis, tuh kan. Cuma pindah kamar ke kamar, dari kamar aku ke kamar Mami dia nangis. Oh benar ya? Benar. Terus nanti misalnya kayak aku gendong yang lain, dia ditaruh, diikat gitu ya misalnya ya. Dia nangis. Terus waktu itu aku sempat pergi keluar kota beberapa hari. 4 hari itu dia nggak makan. Bener-bener nggak makan? Dikit-dikit banget. Sisanya dia merenung, diem, nggak mau main, selemes itu pokoknya. Selemes itu, aduh ya. Ada di sana. Sini, ada sini. Kita lagi ngobrolin kamu. Nih, Alan nih. Terus juga ini suka ngejar burung, ikan, ayam juga dikejar. Dia, sorry sebelumnya dia pernah bunuh anak ayam. Aduh. Jadi dia gigit. Dia gigit. Itu jadi kayak aku pun juga bingung. Dia waktu itu lepas dari kandang dulu, halaman aku waktu itu belum ketutup pagar gitu. Dia lepas, yaitu dia gigit anak ayam dulu. Terus yang ini dia suka banget sama burung dia nyampe kayak gitu. Tadi kan juga ada kelinci kan, ngeliat juga kan dia aktifnya kayak gimana kelinci. Ya. Terus sama ikan tuh juga pasti dia dikobok-kobok. Iya, dia bobok-bobok banget tuh. Itu si anak ini ya tahu terlalu heboh banget kalau misalnya sama. Oh iya, sama yang ini, sama hewan lain. Sama hewan lainnya. Kamu ya sudah, ada sana dong. Ada sana dong. Nggak kelihatan. Jangan kesini dong. Nah, gitu. Oke, Kak Sonia, saya minta waktunya ya untuk mencari tahu untuk pertanyaan yang Alan tadi. Oke, Alan, kita ngobrol ya. Tuh, ngobrol dulu. Ngobrol ya.
gitu. Oke. Ya, ini udah dapat nih jawaban dari Alan ya untuk tadi pertanyaan Kak Sonia. Kenapa sih dia picky eater sama dia susah makan ya? Ini sebenarnya si Alan ini tuh dia itu sebenarnya karakternya itu apa ya? Nature explorer ya sebenarnya ya. Iya. Dia itu kepo tingkat tinggi banget. Parah. Kayaknya lebih parah dari mamanya. Lebih kepo gitu. Iya. Tapi karena dia tinggalnya di rumah, jadi kayak mungkin dibilang di domestik ya. Yes. Jadi anjing domestik gitu. Dan dia belajar dari saudara-saudaranya itu. Dia melihat, dia belajar, dia meniru. Oke. Gitu loh. Jadi dengan dia dengan dia makan susah itu adalah setiap dia mau makan itu sebenarnya kalau dengar suara sekecil apapun dia udah pindah. Iya, Gitu. itu benar jadi, sih. lebih nggak fokus ya, nggak fokus anaknya gitu loh. Dan udah habis itu dia udah lupa nih dia punya makanan. Jadi kita harus nyuapin kemana-mana. Harus ingetin dia gitu Iya, loh. Karena kalau ini ada makanan benar. karena dia bilang ini makan itu nomor kesekian yang bisa digeser-geser di paling belakang. Oke. Jadi yang nggak bisa digeser itu adalah nomor 1 itu main sama kepo. Ih, Itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalau makan bisa tunggu ntar aja, tar gitu loh. Jadi kenapa dia susah makan itu mungkin aktivitasnya juga kayaknya dia bilang agak dibatesin ya. iya. Nah, Bener, karena anak ini kan selalu berantem sama Alfa, gitu kan. Jadi kita harus ganti-gantian buat masukin kamar nih, gitu. Nah, sedangkan kenapa aktivitas dibatasin juga? Karena kita semua kan enggak 100% free, gitu kan. Cicinya kerja, siapa nanti kerja, ya kamu harus diem, gitu. ya nggak bisa diem protes Nah, dia. komplain ya? Komplain dia bilang aku nggak ada aktivitas ini mana lapar kayak begini. Aku nggak lapar disuruh dipaksa makan dia bilang gitu. Jadi anak ini energinya tuh gede banget. Mungkin kalau misalnya suka sekarang kan orang mungkin udah lebih ngetrennya kayak trekking kali ya. Iya. Nah ini dia demen nih. Iya bener, dia baju kita taruh cucian gitu, maksudnya even itu udah ditaruh di lemari, tapi kan misalnya kayak belum kita setrika, naik. Jadi kayak ada aja, lemari dia naikin, meja makan dia naik. Iya karena ya dia kepo serba mau tahu gitu loh. Terus energinya banyak banget. Nah kalau dia picky eater itu ya karena dia tahu begitu dia nggak mau makan, nanti menunya lain lagi. Nah itu adalah mungkin saya kalau dapatnya jadi 2 karakter ya, yang tadi dibilang nature sama family dog gitu. Iya, iya. Jadi begitu yang picky eater itu lebih ke family dog, jadi kalau saya nggak mau pasti nanti ada yang lain. Iya. Kalau saya nggak mau nanti diganti yang lain gitu loh. Iya bener, bener. Seharusnya nggak boleh ya kayak gitu ya? Ya sebenarnya sih nggak boleh sih ya, karena itu kan jadi kita kayak udah kelibet di dalamnya gitu loh. Oh, oke. Jadi kita yang ngikutin permainannya dia jadinya. Gitu. Karena dia udah tahu nih, mogok dikit aja pasti udah kalang kabut nih orang rumah nih. Iya. Mogok dikit aja Bener, kalang kabut gitu. bener. Jadi sebenarnya kelihatannya kita yang ngikutin dia gitu loh. Jadi kita yang mengikutin dia. Mungkin coba aja dikasih aktivitasnya lebih gitu kan. Ya mungkin diajak, ya itulah mungkin trekking atau apa gitu. Oke. Dia happy banget sih, seneng banget nih gitu. Buat kayak gitu ya, hal-hal dia kayak seneng gitu. banget. Karena dia menurut dia itu berpetualang Iya, gitu. nggak ada capeknya. Sampai dia sering banget kukunya berdarah. Oh, karena kebanyakan jalan suka narik. Iya benar, suka banget narik. Iya. Itu makanya dia agak-agak protes. Dia bilang kayak, ini apa sih? Aku mau jalan nggak boleh, kesini nggak boleh, ditarik. Kan berdarah. Aku mau ke situ, penasaran itu ada apa, ditarik lagi dia bilang gitu. Komplain terus ya. Makanya saya bilang lucu dia sebenarnya. Iya. Dia ekspresif sekali. Yes, Ya kan? benar. Maksudnya dia nggak suka terlihat, dia happy terlihat gitu loh. Dia males kelihatan juga gitu loh. Jadi ekspresif banget dia tipikalnya gitu. Tuh ya. Jadi kalau makan ya coba aktivitasnya ditambah aja sih. Biasa sih gitu sih ya. Terus udah gitu kenapa dia posesif sama Kak Sonia ya? Kalau saya dapatkan sih sebenarnya dia merasa di rumah itu masing-masing, di rumah tinggal sama siapa Kak?
Aku sama mami, sama Mami. koko aku satu, sama adik. Tapi ini nggak lama sih, dia bolak-balik Jogja juga Bolak-balik. soalnya. Jadi sebenarnya cuma bertiga. Jadi ya sebenarnya intinya bertiga ya. Iya. Jadi menurut dia di rumah ada berapa anjing kak? 4. Jadi Itu. menurut dia masing-masing orang di rumah ini udah punya pegangan. Oke. Jadi mungkin mami biasanya lebih ke siapa nih? Alfa, lebih ke Alfa. putih. Terus adik ya satu lagi ya. Iya, Adik. kalau misalnya adik aku yang cowok dia nggak terlalu megang siapa-siapa sih. Anjing aku jarang mau sama dia. Netral dia. Lebih netral ya, semua aja mau ya. Iya. Maksudnya terima aja semuanya. Iya, semua. terima tapi bukan yang nyampe aku into banget ke kamu gitu, enggak. Iya, jadi sebenarnya dia merasa ya udah mami udah sama Alfa ya. Itu kan kayaknya udah bonding banget ya. Benar, benar, jadi parah. Dia kayak udah nggak punya siapa-siapa, ya udah aku ke Kasonia aja gitu loh. Lebih kayak lebih milih lebih ke sampah ya dia. Pilihan terakhir ya kayaknya. Iya, pilihan. Ya udahlah. Tapi dia tuh cinta banget sama kakak. Yang saya dapatkan itu nggak tahu kakak ini banyak pikiran nggak sih kak? Iya. Kok tahu? Pikirannya itu kayak bukan itu ya, kayak menclok Iya, pikirannya banyak gitu loh. Banyak banget yang harus dipikirin. Jadi kayak satu ini belum selesai tapi harus hal lain lagi, kayak gitu sih. Kayak emang. gitu ya. Yes. Nah itu kenapa dia itu kalau dilihat posesif banget sama kakak, sebenarnya tuh dia punya tujuan. Dia Kenapa? punya tujuan. Karakter dia itu sebenarnya kalau saya dapat dia sebenarnya explorer. Oke. Karena dia tinggal di rumah jadi domestik kan. Oke. Jadi family dog. Yes. Nah, begitu dia nempel sama kakak, saya dapatnya dia jadi companion dog. Oh. Gitu loh. Jadi dia bilang kakak nih banyak pikiran. Itu pikirannya kalau dilihat nih ceplok. Ini pikiran banyak amat ya, ini mikirin apa nggak kelar, ini udah mikir lagi gitu loh. Jadi menurut dia dengan dia itu deket sama kakak bisa mendistract kakak dari pikiran-pikiran itu dan fokusnya ke dia. Oh, berharapnya kayak gitu. Berharapnya seperti itu gitu loh. Jadi kenapa dia selalu cari perhatian biar ngelihatnya ke dia gitu loh. Kalau dia naik gitu kan Iya, kakak pasti ngeliat benar. dia gitu. Nah itu misalnya mendistractkan pikiran kakak sebenarnya. Oh. Dia punya tujuan bagus loh sebenarnya. Sebenarnya tujuannya bagus. Tapi pikiran yang di sini. Jadi biar kakaknya tuh fokus gitu loh ke dia. Jadi nggak banyak pikiran gitu. Manis banget sih dia sebenarnya. Oh gitu. Loh. Kenapa begitu ceritanya? Oke. Kalau untuk masalah dia ngejar burung, ayam, nah itu adalah sifat explorer-nya dia. Oh. Karena dia merasa kok sebenarnya mungkin ada sedikit iri ya dengan binatang itu ya dia ya. Karena dia berasa kok binatang-binatang itu bebas. Oh, bisa mikir segitunya. Bebas. Oke. Karena saya lihatnya dia kalau ada burung yang kayak turun begitu dia lihat dia bisa kejar ya. Iya, benar. Kalau Jadi, itu kan burungnya terbang tuh. Ya kan makanya kok mereka bisa sebebas itu gitu loh. Apa sih Pampan? Pulang sekolah. Oh, sekolah ya? Pulang sekolah. Ya, jadi dia merasa kayak mereka kok bisa bebas gitu loh. Tapi even dia ngelihat burung di kandang juga kayak gitu loh. Iya, karena satu dia merasa binatang-binatangnya itu bebas, kedua nah karena dia sifat keponya. Kalau belum kejawab keponya dia nggak akan selesai. Oke. Gitu loh. Ya. Gitu ya. Itu sih kayak yang kita benar dapatkan. semua ya. Bener. Tentang alam nih, benar semua nih. Ekspresif banget loh dia. Aduh. Benar semua nih. Komplain jadi komplain. Ini mukanya lucu banget ini. Ekspresif banget ya, matanya aja tuh kayak ini banget, hidup banget ya. Hidup banget, bener. Oh iya. Nah, kakaknya udah tahu nih. Bentar lagi kakaknya udah mikir nih, kita liburan kemana nih? Aduh, billing udah. Oke. Ya itu yang saya dapatkan kasusnya Oke, dari thank you banget ya, Kakak Garet ya. Ini dari tadi nggak boleh megang dia, tahu nggak sih? Penasaran? Iya, nggak boleh, harus dia yang megang. Oh gitu ya? Oke. Gitu. Ya, bye-bye lah. Tuh, bye-bye. Mana bye-bye-nya mana? Bye-bye.
Oke, jadi kesimpulannya kita habis bicara sama Alan ini adalah dia tipikalnya itu sebenarnya explorer ya, nature explorer yang dia suka banget yang namanya itu outdoor, suasana outdoor, main, makan itu nomor kesekian buat dia, bisa dia geser-geser. Kalau main itu udah nomor satu, udah nggak ada yang namanya ditawar. Itu pasti harus ada main untuk dia. Dan juga karena dia itu dipelihara dan keluarganya sayang banget sama dia, jadilah dia kayak ada karakternya itu family dog. Makanya kenapa namanya jadi susah makan gitu ya, karena dia maunya sebenarnya tuh kegiatannya ditambah gitu loh, dan dia nggak suka dilarang-larang. Jadi dia tadi ada sedikit protes, dia bilang kayak dia kesini nggak boleh, dia ke situ nggak boleh, jadi kegiatannya agak dibatasin gitu loh. Nah kalau untuk family dognya itu jadi terlihat itu dia jadi picky eater ya. Jadi apa namanya, dia tahu begitu dia itu mogok makan, keluarga itu panik. Nah itu dimanfaatin sama dia gitu loh, karena dia tahu keluarga itu sayang banget sama dia. Dan untuk masalah posesif, nah ini adalah dia mempunyai karakter companion dog, di mana Kak Sonia itu tuh suka banyak pikiran. Jadi dianya itu mau Kak Sonia tuh fokus, dan fokusnya itu ke dia gitu loh. Jadi sebenarnya dia mempunyai tujuan yang baik untuk Kak Sonia. Nah ini suka apa namanya, ngejar burung. Nah kenapa itu dia suka ngejar burung? Karena dia adalah explorer dog yang sekarang aja dia udah nggak bisa diem, ini nggak bisa diem ya, karena dia nggak suka diikat kayak begini, dipegang kayak begini, ini dia tersiksa banget. Oke, sekian yang kita dapatkan dari Alan. Oke, bye-bye.